Prang. Kehilangan keseimbangan, tubuhku menabrak meja saji. Botol air, gelas, wine, dan piring-piring yang berada di atas meja jatuh berjatuhan hingga hancur, berantakan. Air mengguyur kepalaku dan wine memerciki pakaianku. Yulia, berpura-pura terkejut, menutup mulutnya dengan tangan, lalu bertanya kepadaku. Astaga, Maya, kenapa kamu bisa jatuh sendiri begitu? Yulia jelas-jelas sengaja menjegal dan menjatuhkanku, tetapi ia mengejekku, seolah-olah aku terjatuh karena kecerobohanku sendiri. Teman-teman SMA-ku ikut, menertawakanku, saling berbisik, dan terkikik kegirangan. Tepat pada saat itu, suasana di luar ruang VIP tiba-tiba menjadi riuh. Suara derap langkah beberapa orang terdengar dari lorong, dan tak lama kemudian, pintu ruang VIP terbuka, lebar. Siapa sebenarnya orang-orang yang tiba-tiba muncul ini, dan apakah Yulia bisa terus tertawa sampai akhir? Sebelum memulai cerita, apakah kalian sudah menekan tombol subscribe dan like? Satu klik dari kalian sangat berarti dan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk melanjutkan cerita berikutnya. Maya, apa maksud ucapanmu itu? Mendengar pertanyaan Yulia, tatapan semua teman alumni serentak tertuju padaku. Seluruh percakapan terhenti dan suasana berubah menjadi sangat dingin. Hanya alunan musik jazz dari pengeras suara yang mengisi keheningan canggung tersebut. Yulia menatapku lurus-lurus sambil melangkah mendekat. Sorot matanya memancarkan kilat yang dingin, dan di sudut bibirnya tersungging senyum sinis. Aku sangat mengenal ekspresi Yulia yang satu itu. Itu adalah ekspresi yang sama persis saat ia merundungku di masa SMA dulu. Aku menatap Yulia dan menghela napas panjang. Bagaimana bisa semuanya menjadi kacau seperti ini? Semua ini bermula sesaat setelah aku tiba di tempat ini. 10 menit yang lalu, aku tiba di sebuah restoran mewah yang terletak di jantung kawasan elit SCBD, Jakarta. Cahaya lampu yang hangat menyinari meja-meja, dan alunan musik jazz yang lembut memenuhi ruangan. Mengikuti arahan pelayan, aku tiba di depan ruang VIP, dan suara tawa terdengar dari dalam. Aku menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Seketika, semua orang di dalam ruangan menoleh dan menatapku. Hening sejenak, hingga seseorang di dalam ruangan menyapa. Ya ampun Maya, sudah lama sekali ya kita tidak bertemu. Teman-teman seangkatanku menyapaku dengan senyum yang terlihat kaku. Di wajah teman-teman yang sudah lama tak kujumpai ini, jejak-jejak usia terlihat sangat jelas. Mulut mereka memang tersenyum, tetapi mata mereka dengan dingin, mengamatiku dari atas sampai bawah. Seharusnya aku tidak usah datang. Saat pikiran itu terlintas, dari salah satu sudut ruangan, seseorang melambaikan tangan dan berjalan mendekat. Maya, itu adalah Sari. Sahabat terdekatku saat SMA, Sari, ada di sana. Ini adalah pertemuan pertama kami setelah hampir 40 tahun sejak ia pindah menetap di luar negeri. Rambut sebahunya yang kini mulai diselingi uban, serta kerutan halus di sudut matanya menunjukkan jejak waktu, tetapi di wajah itu aku masih bisa melihat sosok Sari yang berusia 18 tahun. Kebiasaannya yang selalu menarik satu sudut bibirnya terlebih dahulu saat tersenyum, dan aura khas Sari sama sekali tidak berubah. Dadaku terasa sesak karena haru, dan langkahku otomatis bergerak lebih cepat. Sari, Maya, ini beneran kamu, kan? Aku kangen banget sama kamu. Kami berpelukan erat. Melihat wajah Sari, aku merasa sangat bersemangat, seolah-olah aku telah kembali ke masa-masa SMA. Bagaimana kabarmu selama ini? Saat aku baru saja hendak menjawab pertanyaan Sari, pintu ruang VIP tiba-tiba terbuka lebar. Seketika, semua mata tertuju ke arah pintu masuk. Seorang wanita mengenakan jaket tweed Chanel dan menenteng tas Hermes Birkin, melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Itu adalah Yulia. Melihat Yulia, sudut hatiku terasa sesak. Yulia, orang yang selalu menindasku semasa SMA. Yulia, berdandan dengan barang-barang bermerek dari kepala hingga ujung kaki, melangkah masuk bak seorang ratu, lalu melepaskan kacamata hitamnya seolah sedang menilai harga setiap orang di ruangan itu. Ya ampun Yulia. Yulia, ayo masuk. Teman-teman serentak berdiri dan secara alami mengerumuni Yulia. Yulia tersenyum, puas menerima sambutan hangat dari mereka. Yulia, kudengar kamu lagi sukses besar ya sekarang? Yulia melambaikan tangannya seolah merendah, tapi senyum di bibirnya malah semakin lebar. Ah, gak sehebat itu kok. Gak sehebat itu apanya? Aku dengar cerita loh, goda salah satu teman, dan Yulia tersenyum bangga. Yah, anak laki-lakiku memang lumayan sukses sih. Wah, memangnya dia kerja apa? Anakku itu CEO di perusahaan IT yang lagi naik daun. Sekarang orang-orang pada rebutan mau investasi ke dia. Teman-teman langsung memasang telinga dan menunjukkan ketertarikan yang besar pada cerita Yulia. Yulia menegakkan kepalanya dan melanjutkan ceritanya. Perusahaannya sebentar lagi mau IPO, Initial Public Offering. Kalau sudah go public,
harga sahamnya pasti melonjak setidaknya 2-3 kali lipat. Astaga, yang benar? Teman-teman bertanya dengan takjub. Tentu saja. Gara-gara itu anakku sekarang sibuknya bukan main. Mau ketemu wajahnya saja susah banget, nada suara Yulia penuh dengan kebanggaan. Teman-teman mulai menunjukkan minat yang semakin besar. Kalau begitu, investasi, sebelum IPO pasti bakal untung besar dong? Tapi kan gak ada cara buat investasi ke sana? Kalau soal itu, aku bisa bicara padanya dan secara khusus menyiapkan slot untuk kalian. Kita kan teman. Yulia berbicara seolah sedang memberikan kebaikan besar kepada teman-temannya. Mata teman-teman mulai berbinar-binar. Seseorang tampak sedang berhitung di dalam kepalanya, sementara yang lain dengan hati-hati menunjukkan minatnya, sambil berkata harus berdiskusi dulu dengan suaminya. Salah satu teman bertanya kepada Yulia. Ngomong-ngomong Yulia, apa nama perusahaan anakmu? Nusantara Tech, banyak banget yang mau investasi, jadi kalau kalian mau, cepat kasih tahu, aku, slotnya nggak banyak. Nusantara Tech, mendengar nama itu, tanganku yang sedang memegang gelas champagne tiba-tiba berhenti. Aku teringat pada sebuah dokumen yang ada di atas meja kerjaku, beberapa minggu yang lalu. Ini tidak benar. Aku sempat ragu sejenak, tetapi, akhirnya aku membuka mulutku. Menurutku, lebih baik berhati-hati kalau mau berinvestasi. Suaraku bergema di ruang VIP. Seketika, semua percakapan terhenti. Tatapan Yulia dan seluruh teman alumni serentak mengarah kepadaku. Suasana menjadi sangat dingin, dan senyum di wajah Yulia lenyap. Teman-teman saling pandang dengan canggung, mencoba membaca reaksi Yulia. Hanya alunan melodi musik jazz dari pengeras suara yang mengisi celah keheningan yang canggung itu. Yulia perlahan menoleh dan menatapku lurus-lurus. Sorot matanya memancarkan kilat yang dingin, dan di sudut bibirnya tersungging senyum sinis. Maya, apa maksud ucapanmu itu? Mata Yulia menajam. Di bawah cahaya lampu, wajahnya tampak kaku dan dingin. Yulia melipat tangannya di dada, memelototiku, lalu melangkah maju. Maya, apa maksudmu? Menyuruh berhati-hati dalam berinvestasi? Nada suara Yulia terdengar tajam. Teman-teman di sekitar kami menahan napas, memperhatikan kami berdua. Udara di dalam ruangan terasa membekukan. Aku menjawab setenang mungkin. Maksudku persis seperti yang aku katakan, Yulia. Kalau mau berinvestasi, bukankah sudah seharusnya kita mencari tahu dengan baik tentang perusahaannya dulu? Ucapanku bahwa kita harus mencari tahu dan menilai dengan hati-hati sebelum menginvestasikan uang dalam jumlah besar bukanlah hal yang salah. Kenapa kamu tiba-tiba bicara begitu di saat seperti ini? Suara Yulia naik 1 oktav. Sepertinya Yulia menganggap ucapanku sebagai penghinaan terbuka terhadap dirinya. Aku ini lagi bagi-bagi informasi bagus buat teman-teman, kenapa kamu malah ikut campur dan merusak suasana? Emangnya kamu tahu seberapa sukses perusahaan Jeffrey anakku? Aku menarik napas panjang. Gelas champagne di tanganku terasa dingin. Aku bukan mau merusak suasana, tapi aku cuma bilang kalau soal investasi itu harus dilakukan dengan hati-hati. Namun, belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, salah satu teman yang duduk di sebelah Yulia menyela. Maya, kamu ini kenapa sih? Yulia kan niatnya baik kasih informasi karena memikirkan teman-temannya. Teman yang lain ikut menimpali. Iya, benar. Kesempatan bisa investasi sebelum IPO itu sangat langka loh. Orang biasa nggak bakal pernah dapat kesempatan kayak gitu. Satu persatu, mereka mulai memihak Yulia dan menyalahkanku. Yulia kasih tahu, karena kita ini temannya, kenapa kamu malah menanggapinya dengan negatif begitu? Kamu iri ya karena anak Yulia sukses? Sudah kuduga, aku menghela napas dalam hati. Sama persis seperti saat SMA, Yulia menjadi pusat perhatian, dan anak-anak lain berdiri di pihak Yulia untuk mengisolasiku. Kejadian itu terulang kembali. Sudah lebih dari 30 tahun berlalu, namun tidak ada yang berubah. Sari tidak bisa menahan diri lagi dan langsung berdiri dari tempat duduknya. Kalian ini pada kenapa sih? Emang ada yang salah sama omongan Maya? Apa salahnya menyuruh berhati-hati dalam berinvestasi? Suara Sari terdengar tegas, namun Yulia melambaikan tangannya ke arah Sari dengan nada kesal. Sari, kamu kan tinggal di luar negeri, jadi mungkin gak tahu, tapi di sini kita semua hidup saling membantu. Kalau ada informasi bagus, ya dibagikan. Bukannya itu, namanya teman. Yulia, dengan licik menyingkirkan Sari dari perdebatan dan melanjutkan kata-katanya. Sorot matanya semakin tajam. Maya, emangnya apa yang kamu tahu? Sampai berani komentar macam-macam soal perusahaan anakku, kamu pernah mengelola perusahaan? Kamu ahli investasi? Serangan Yulia kini benar-benar dimulai. Ia melangkah maju mendekatiku dengan ekspresi mengejek. Memangnya anakmu sendiri sehebat apa? Anakmu kerja apa? Tiba-tiba topik pembicaraan berubah menjadi soal anakku.
Aku merasa sangat konyol. Apa hubungannya dengan semua ini? Namun Yulia terus mencecar. Tentu saja ada hubungannya. Karena kamu merendahkan anakku, aku jadi penasaran sehebat apa anakmu itu. Pasti dia punya jabatan penting di suatu tempat, ya? Teman-teman di sekitar pun mulai ikut campur satu persatu. Iya benar. Maya, anakmu kerja apa? Ayo dong banggakan anakmu sedikit, kami juga penasaran nih. Meski terdengar seperti rasa ingin tahu biasa, aku tahu betul. Ini bukanlah rasa penasaran yang murni, melainkan pertanyaan yang sengaja dilontarkan untuk menyudutkanku. Niat mereka untuk mempermalukanku di depan umum sangat terlihat. Jelas. Pekerjaan anakmu apa? Kok nggak berani ngomong? Apa kamu malu? Seseorang berbisik sambil tertawa kecil. Mendengar suara tawa itu teman-teman yang lain mulai ikut terkikik. Aku menggigit bibirku. Aku tidak mengerti mengapa aku harus menceritakan soal anakku dan mengapa aku harus membuktikannya di tempat seperti ini. Gelas champagne di tanganku bergetar. Sari meraih lenganku. Maya, nggak usah ditanggapi. Jangan ladeni orang-orang seperti mereka. Tetapi Yulia tidak berhenti. Astaga, sepertinya pekerjaannya benar-benar memalukan ya. Makanya kamu nggak berani ngomong? Jangan-jangan dia pengangguran? Tatapan teman-teman mulai dipenuhi dengan ejekan. Udara terasa berat, bahkan untuk bernapas pun terasa sulit. Pintu ruang VIP yang tertutup tiba-tiba terasa, seolah-olah mencekik leherku. Aku menghela napas panjang. PNS, pegawai negeri sipil. Aku menjawab dengan singkat. Aku tidak ingin menerima pertanyaan ini lagi. Seketika, keheningan melanda ruang VIP. Bahkan alunan musik yang mengalun terasa, seolah terhenti. Dan tak lama kemudian, tawa ejekan Yulia meledak. Apa? PNS? PNS? Katamu? Yulia tertawa sambil memegangi perutnya. Seolah-olah, aku baru saja melontarkan lelucon paling lucu di dunia. Teman-teman tampak bingung dengan reaksi Yulia. Tetapi setelah saling melirik, mereka pun ikut tertawa. Hari gini masih zaman jadi PNS? Siapa sih anak muda zaman sekarang yang mau jadi PNS? Emang apa bagusnya jadi abdi negara? Nada bicara Yulia, terang-terangan penuh dengan penghinaan. Kamu nggak pernah nonton berita ya? Gaji PNS sekarang itu kecil banget tahu. Harga barang-barang naik setinggi langit, tapi gaji mereka segitu-gitu aja. Kudengar anak-anak muda sekarang pada resign jadi PNS dan pindah ke perusahaan swasta besar, sahut teman di sebelahnya. Iya benar. Aku juga lihat di berita, anak-anak yang tadinya mau ikut tes CPNS sekarang pada nyerah. Para pencari kerja juga udah nggak mau lagi daftar CPNS, tambah teman yang lain sambil mengangguk. Keponakanku juga dulu ikut CPNS tapi akhirnya berhenti. Katanya, gajinya kecil dan masa depannya nggak jelas. Sekarang dia kerja di startup, jauh lebih mending katanya. Yulia menatapku dari atas ke bawah lalu berkata. Tatapannya seolah-olah menelanjangiku. Pantas saja Maya, pantesan kamu datang dengan penampilan sederhana tanpa barang branded satupun. Ya mau gimana lagi, punya anak cuma PNS, sih? Aku ngerti kok, paham, suara tawa tertahan terdengar dari sekeliling. Ada yang tertawa sambil menutup mulut dengan tangan, ada juga yang saling berbalas kedipan mata dengan orang di sebelahnya. Aku hanya menatap Yulia diam-diam. Sari menatap Yulia dengan tatapan dingin, lalu perlahan menatap teman-teman yang lain satu persatu. Memangnya kenapa kalau PNS, itu kan pekerjaan yang bagus dan terhormat. Kenapa kalian menertawakannya? Cuma karena gajinya kecil, seolah-olah anak kalian semua gajinya luar biasa besar saja. Beberapa teman langsung berubah raut wajahnya dan menghindari tatapan Sari. Namun, Yulia hanya mencibir mendengar perkataan Sari. Aku cuma ngomongin realita. Emangnya PNS zaman sekarang gajinya berapa sih? Paling sebulan 4 atau 5 juta rupiah. Jeffrey anakku menghasilkan miliaran rupiah setiap bulannya. Yulia mulai membandingkan anak laki-lakinya dengan anakku secara terang-terangan. Maya, kalau nanti ada makanan sisa, kamu bungkus bawa pulang aja ya. Buat dimakan sama suami dan anakmu. Keluarga PNS kan hidupnya pasti pas-pasan. Daripada makanannya sisa, kamu bawa pulang aja. Yulia menarik sudut bibirnya dan menatapku dengan sikap seolah-olah dia sedang berbaik hati. Mendengar kata-kata itu, tanganku gemetar. Sari langsung berdiri dan berteriak. Yulia cukup, apa harus sampai segitunya? Wajah Sari memerah karena marah. Namun Yulia hanya melirik sinis ke arah Sari dan membalas. Kenapa? Aku kan cuma ngomong fakta, apa masalahnya? Sari, kamu kan tinggal di luar negeri, makanya nggak tahu biaya hidup di Indonesia kan? Zaman sekarang, gimana caranya hidup di Jakarta cuma ngandelin gaji PNS? Yulia kembali menoleh ke arahku. Senyum puas mengembang di bibirnya. Maya, jujur aja ya,
Buat apa susah-susah ngelahirin dan ngebesarin anak? Kalau ujung-ujungnya cuma disuruh jadi PNS, kamu nggak bakal bisa nikmatin jerih payah anakmu seumur hidup. Kalau kamu tua dan sakit, gimana dia mau bantu bayarin biaya rumah sakit? Yulia belum selesai. Jeffrey anakku tiap bulan kasih aku uang jajan, berangkatin aku liburan ke luar negeri, beliin mobil baru. Bulan ini aja dia beliin aku tas Chanel. Itu baru namanya anak berbakti. Emang apa yang bisa dikasih sama seorang PNS? Seketika udara di ruang VIP itu membeku. Sari menatap Yulia dengan penuh amarah, sementara beberapa teman memasang wajah canggung. Ada yang menundukkan kepala, dan ada yang membuang muka ke arah lain. Aku menatap Yulia dalam diam. Jauh di lubuk hatiku, aku merasakan sesuatu yang mendingin. Aku merasa bahwa ini sudah benar-benar berakhir. Tepat saat itu, pintu terbuka dan seorang pria masuk. Pria itu tampak berusia awal 30-an. Mengenakan setelan jas hitam, jam tangan mewah, hingga sepatu kulit yang disemir mengkilap. Sekali lihat pun ketahuan kalau ia berpakaian sangat mahal. Astaga, anakku sayang sudah datang. Suara Yulia terdengar ceria memenuhi ruangan. Maaf ya Ma, aku telat, sapa Jeffrey dengan sopan sambil menghampiri ibunya. Yulia menatap putranya dengan bangga lalu memperkenalkannya kepada teman-temannya. Teman-teman, ini Jeffrey anakku. CEO Nusantara Tech yang tadi kuceritakan. Semua teman serentak menatap Jeffrey. Mata mereka mulai berbinar-binar. Ya ampun, ganteng banget. Kelihatan sangat sukses ya. Masih muda tapi sudah jadi CEO, hebat banget. Teman-teman mengerumuni Jeffrey dan menghujaninya dengan pujian. Jeffrey mengulurkan tangan seolah merendah, tapi senyum di bibirnya tak bisa disembunyikan. Bibi-bibi terlalu memuji. Saya masih harus banyak belajar. Astaga, sudah sukses. Rendah hati pula. Teman-teman memandangi jam tangan Jeffrey, sepatunya, dan jasnya dengan penuh kekaguman. Ada yang bertanya tentang perusahaannya, ada juga yang bertanya tentang kapan jadwal IPO-nya. Apa benar sebentar lagi mau IPO? Iya, saat ini sedang dalam persiapan. Semuanya berjalan lancar. Mendengar jawaban Jeffrey, mata teman-teman semakin berbinar. Yulia berdiri di sebelah putranya dengan ekspresi bangga. Benarkan kataku, teman-teman, jangan lewatkan kesempatan ini. Investasi itu soal timing. Teman-teman mengangguk, tampak semakin antusias dengan tawaran investasi dari Yulia. Kemunculan Jeffrey secara langsung membuat perusahaannya terlihat seolah-olah benar-benar sukses. Aku mengamati pemandangan itu dari kejauhan. Dadaku terasa sesak, tetapi, sepertinya apapun yang aku katakan tidak akan ada yang mau mendengarkan. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama yang tertera di layar adalah Dimas. Aku bangkit dari tempat duduk. Aku mau angkat telepon sebentar, ucapku. Yulia menyela dengan nada mengejek. Ya ampun, telepon dari siapa? Dari anakmu ya? Jangan-jangan dia telepon karena kehabisan uang dan mau minta jatah bulanan? Yulia dan beberapa teman tertawa tertahan. Aku tidak merespons dan berjalan, diam-diam ke arah pintu. Aku harus mengangkat telepon dari Dimas. Tepat pada saat itulah, tepat ketika aku berjalan melewati Yulia, sambil berpura-pura mengobrol dengan putranya, Yulia diam-diam menjulurkan kakinya. Kakiku tersandung kaki Yulia. Seketika keseimbangan tubuhku goyah. Aku terhuyung dan jatuh ke depan. Prang! Tubuhku menabrak meja saji di sebelahku. Botol air, gelas wine, dan piring-piring di atas meja tumpah dan berjatuhan. Air mengguyur kepalaku dan wine memerciki pakaianku. Makanan jatuh berserakan di lantai ke segala arah. Ruang VIP itu seketika menjadi kacau balau. Maya, Sari menjerit dan berlari menghampiriku. Sari memapahku yang terjatuh di lantai. Aku perlahan bangkit. Air menetes dari rambutku, dan pakaianku basah, kuyup oleh air dan wine. Telapak tanganku terasa perih, sepertinya tergores lantai saat aku terjatuh. Maya, kamu nggak apa-apa? Tanya Sari dengan nada cemas. Aku mengangguk. Sari langsung berdiri dan menatap tajam ke arah Yulia. Yulia, apa-apaan ini? Suara Sari bergetar karena marah. Yulia pura-pura terkejut dan menutup mulutnya dengan tangan. Astaga, Maya, kamu nggak apa-apa? Kenapa kamu bisa jatuh sendiri begitu? Nada suara Yulia seolah-olah khawatir, tapi sorot matanya memancarkan kilat dingin. Maya, makanya kalau minum jangan banyak-banyak. Mabuk sampai jatuh begini, bikin malu. Oh ya. Mendengar ucapan itu, beberapa teman mulai tertawa. Jangan bohong, aku lihat, dengan mata kepalaku sendiri kamu sengaja menjegal kakinya. Bentak Sari kepada Yulia, tetapi Yulia dengan tenang menggelengkan kepala. Menjegal kakinya? Ngomong apa sih kamu? Aku dari tadi berdiri di sini ngobrol sama anakku. Yulia menoleh ke arah teman-teman di sekelilingnya. Teman-teman, kalian juga lihat kan?
Aku dari tadi cuma berdiri di sini. Mendapat tatapan dari Yulia, teman-teman saling berpandangan, hening sejenak. Aku nggak lihat dengan jelas sih. Aku juga dari tadi sibuk ngobrol di sini, cuma lihat Maya tiba-tiba jatuh aja. Maya salah injak kali. Satu persatu, mereka mulai membela Yulia. Atau lebih tepatnya, mereka pura-pura tidak melihat apa yang telah Yulia lakukan. Sari menatap teman-temannya dengan ekspresi tak percaya. Kalian beneran gak lihat? Jelas-jelas aku lihat Yulia. Sengaja ngulurin kakinya waktu Maya lewat. Tetapi teman-teman menggelengkan kepala. Sari, mungkin kamu yang salah lihat. Kami beneran gak lihat apa-apa. Yulia berpura-pura merasa difitnah, bahkan sampai matanya berkaca-kaca. Sari, kenapa kamu jahat banget sama aku? Kapan aku ngelakuin itu? Tega banget kamu menuduh teman tanpa bukti begini. Wajah Sari memerah padam. Tangannya mengepal erat. Aku meraih lengan Sari. Sari, sudahlah, aku nggak apa-apa. Suaraku terdengar tenang. Aku tidak ingin berdebat lagi dengan orang-orang ini. Yulia tersenyum puas lalu membalikkan badannya. Sari tidak berbicara lagi dan memapahku untuk berdiri. Maya, ayo ke toilet, kita bersihin bajumu. Aku mengangguk. Aku dan Sari melangkah keluar dari ruang VIP. Begitu pintu tertutup, dari belakang terdengar suara Yulia. Ya ampun, bikin kaget aja. Nggak minum mabuk kok bisa-bisanya jatuh kayak gitu? Suara tawa, teman-teman terdengar samar-samar. Maya kampungan banget sih. Nggak punya barang branded satu pun kayaknya. Iya bener. Bajunya, tasnya. Yah, namanya, juga anaknya cuma PNS. Teman-teman mulai membicarakanku dari belakang. Suara dari balik pintu itu, memang pelan, tapi terdengar sangat jelas. Tapi, emang Maya dari dulu sifatnya kayak gitu ya? Pas SMA juga dia emang agak aneh kan? Iya, kan dia selalu sendirian terus. Yulia tuh yang dulu berbaik hati sering nemenin dia. Di akhir kalimat itu, suara tawa terbahak-bahak teman-teman terdengar sangat kencang. Sari hendak berbalik kembali ke pintu, namun aku menggelengkan kepala. Sari, ayo kita pergi saja. Aku menggandeng tangan Sari dan berjalan menuju toilet. Lorong itu sepi, hanya cahaya lampu temaram yang menerangi jalan. Sesampainya di toilet, aku menatap cermin. Rambutku lepek karena air, dan di wajahku ada noda wine. Pakaianku sangat berantakan. Sari mengambil tisu dan mulai mengeringkan rambutku. Bisa-bisanya Yulia berkelakuan kayak gitu? Benar-benar keterlaluan. Suara Sari bergetar penuh amarah dan kesedihan. Mending kita pulang aja yuk. Nggak ada gunanya kita terus bareng sama manusia-manusia kayak gitu. Aku memandangi bayanganku di cermin. Rambut basah, pakaian bernoda, tatapan mata yang lelah, sungguh konyol. Sama seperti saat SMA dulu, Yulia sama sekali tidak berubah, dan cara dia menindasku masih sama persis. Dan orang-orang di sekelilingnya juga masih tetap menjadi penonton setia. Tetapi saat itu aku tidak tahu bahwa sebentar lagi tawa di wajah teman-teman alumni itu akan segera sirna. Setelah merapikan pakaian di toilet, aku dan Sari kembali ke ruang VIP. Saat kami membuka pintu, terdengar suara Yulia dan teman-teman yang sedang mengobrol dan tertawa. Selama kami tidak ada, sepertinya suasananya menjadi semakin meriah. Aku berjalan diam-diam menuju tempat dudukku. Sari duduk merapat di sebelahku. Yulia melihatku dan tersenyum sinis. Astaga Maya, bajumu udah lumayan bersih. Tadi aku benar-benar kaget loh. Nada suara Yulia seolah peduli, namun matanya penuh dengan ejekan. Aku tidak merespons. Yulia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menghampiriku. Ia memegang segelas air putih. Nih, minum air putih dulu, Maya. Kamu pasti kaget kan tadi? Yulia menyodorkan gelas itu ke hadapanku. Tetapi aku tidak menerimanya. Yulia mengangkat bahu, lalu meletakkan gelas itu dengan kasar di atas meja. Teman, lagi peduli juga. Kenapa sih sikapmu dingin banget? Tepat pada saat itulah. Tiba-tiba di luar ruang VIP terdengar keributan. Suara, derap langkah kaki banyak orang terdengar dari lorong, disusul suara-suara berat yang saling berbicara. Teman-teman mulai berbisik-bisik. Suara apa itu? Sepertinya ada sesuatu di luar. Tak lama kemudian, pintu ruang VIP terbuka lebar. Sekelompok pria berpakaian jas hitam masuk berbaris. 5 orang, 6 orang, 7 orang. Mereka semua menyapu pandangan ke sekeliling ruangan dengan tatapan tajam. Teman-teman terkejut dan serentak berdiri. Yulia pun menatap Jeffrey dengan ekspresi panik. Ada apa ini? Orang-orang berjas hitam itu langsung mengepung Yulia dan Jeffrey. Dari antara mereka, seorang pria melangkah maju. Jas hitam, tatapan tajam, ekspresi tegas. Ia berdiri di hadapan Yulia dan Jeffrey. Saya Dimas, jaksa dari Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI. Suara Dimas menggema di dalam ruang VIP. Suara yang dingin dan tegas. Saudara Jeffrey,
kami minta Anda ikut kami untuk proses penyelidikan. Seketika udara di dalam ruang VIP membeku. Teman-teman berdiri kaku dengan mulut ternganga, sementara Yulia dan Jeffrey berwajah pucat pasi, panik dan bingung. Harus berbuat apa? Yulia berkata dengan suara bergetar. Pak Jaksa, apa maksudnya ini? Jeffrey anak, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Jeffrey juga buru-buru menimpali. Saya, dituduh atas kasus apa? Pasti ada kesalahpahaman. Namun Dimas dengan dingin mengeluarkan sebuah dokumen. Saudara Jeffrey, Anda diminta ikut bersama kami atas tuduhan penipuan investasi perusahaan fiktif dan pelanggaran undang-undang pasar modal. Ini surat perintahnya. Dimas membuka dan menunjukkan surat perintah tersebut. Wajah Jeffrey seketika berubah sepucat kertas. Tidak, ini salah paham. Perusahaan. Saya beroperasi secara normal. Yulia juga berbicara dengan panik. Pak Jaksa, anak saya Jeffrey benar-benar tidak melakukan kesalahan apa-apa. Perusahaannya sangat sukses dan sebentar lagi mau IPO. Namun Dimas sama sekali tidak bergeming. Silakan berikan klarifikasi Anda saat proses pemeriksaan nanti. Sekarang, tolong ikut bersama kami. Teman-teman mulai berbisik riuh. Ada apa ini? Anak Yulia dituduh melakukan penipuan. Penipuan investasi? Perusahaan yang mau kita investasikan tadi? Yulia menatap sekeliling dan mulai memohon pembelaan. Teman-teman, ini benar-benar salah paham. Jeffrey anakku nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Pasti ada yang memfitnahnya. Namun tidak ada satupun yang mendengarkan Yulia. Semuanya masih dalam kondisi syok berat. Pada saat itu, tatapan Dimas yang menyapu seluruh ruangan tiba-tiba menangkap sosokku. Mata Dimas seketika bergetar. Dengan ekspresi kaku, Dimas membelah kerumunan orang-orang dan berjalan lurus ke arahku. Teman-teman kembali, terkejut. Kok jaksanya nyamperin Maya? Jangan-jangan Maya juga ikut terlibat? Dimas berhenti tepat di depanku. Ia menatap pakaianku yang kotor dan rambutku, yang berantakan dengan raut wajah keras. Ibu, apa yang terjadi? Suara Dimas, penuh dengan kekhawatiran. Ia mengerutkan dahi melihat rambutku yang basah dan pakaianku yang penuh noda. Seketika, segala sesuatu di dalam ruang VIP itu terasa berhenti, kata ibu itu, melayang-layang di udara. Teman-teman memandangiku dan Dimas bergantian dengan mulut menganga tak percaya. Yulia juga melebarkan matanya dengan ekspresi seolah melihat hantu. Ibu, seseorang bergumam dengan suara bergetar. Jaksa itu? Anaknya Maya? Tapi, katanya anak Maya itu cuma PNS. Iya, jaksa kan statusnya juga PNS, abdi negara. Anak Maya ternyata seorang jaksa utama. Bisik-bisik dari teman-teman menyebar bagaikan gelombang air. Dimas masih menatapku dengan penuh rasa khawatir. Ibu, kenapa baju ibu kotor begini? Apa yang terjadi? Sari melangkah maju, berdiri di sebelah Dimas. Suaranya terdengar sangat tegas. Pak Jaksa, ada orang yang sengaja menjegal dan menjatuhkan ibumu. Tatapan Dimas langsung berubah sedingin es. Ada yang sengaja menjatuhkan ibuku? Suara Dimas terdengar pelan, namun di dalamnya terkandung amarah yang tertahan. Orang itu pelakunya. Sari menatap lurus ke arah Yulia sambil menunjuk dengan jarinya. Dimas perlahan menoleh ke arah yang ditunjuk Sari. Tatapan Dimas kini terasa seperti bongkahan es yang membekukan. Yulia, dengan wajah sepucat mayat, melangkah mundur perlahan. Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berkata, bukan, ini salah paham. Aku nggak ngelakuin itu. Maya jatuh sendiri. Aku dari tadi cuma berdiri di situ aja. Suara Yulia bergetar hebat, tetapi Sari tidak mau mundur. Yulia, berhenti berbohong. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu sengaja mengulurkan kakimu dan menjegal Maya sampai jatuh. Dimas menatap Yulia dengan sangat dingin. Hanya dengan tatapan itu saja, Yulia sudah terpaksa mundur selangkah lagi. Yulia menatap teman-temannya di sekelilingnya, memohon bantuan. Teman-teman, tolong bilang dong. Aku nggak ngelakuin itu kan? Iya kan? Namun semua teman membuang muka. Tidak ada satupun yang berniat menolong Yulia. Di depan mata mereka berdiri seorang jaksa dari Kejaksaan Agung, dan yang melihat Yulia menjatuhkan Maya bukan hanya satu atau dua orang. Teman-teman yang kini merasa tidak perlu lagi menjilat Yulia, serempak memalingkan wajah. Yulia dengan panik menghampiri Dimas dan memohon, Pak Jaksa, ini benar-benar salah paham. Saya dan Maya sudah berteman sejak SMA. Kami benar-benar sahabat, dekat. Suara Yulia perlahan berubah menjadi nada memohon yang memelas. Di antara teman wajar kan kalau ada sedikit salah paham? Pak Jaksa, tolong lepaskan Jeffrey anak saya. Yulia mulai menangis sesenggukan. Aku menatap Yulia dalam diam. Jauh di dalam dadaku, aku merasakan ada sesuatu yang mengeras seperti batu. Teman. Yulia sekarang berani mengucapkan kata teman. Orang yang baru saja merundungku, menghinaku, dan menjegalku hingga jatuh.
Aku perlahan membuka mulutku. Dimas. Dimas menoleh kepadaku. Iya Bu. Aku menatap lurus ke mata Dimas dan berkata, proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yulia bukan temanku, dan kalaupun dia temanku, hukum tetap harus ditegakkan. Suaraku tenang, tetapi sangat tegas. Dimas menatapku sejenak, lalu mengangguk. Baik, Bu. Dimas memberi isyarat dengan menganggukkan kepala kepada para penyidik di belakangnya. Saudara Jeffrey, silakan ikut kami. Para penyidik maju ke depan. Yulia menjerit histeris. Tidak, Maya, Yulia, berlari ke arahku. Namun para penyidik langsung menghalangi jalannya. Maya, aku, mohon padamu, kita kan teman. Wajah Yulia basah oleh air mata, suaranya parau, karena tangisan. Tolong lepaskan dia sekali ini saja. Kumohon. Kita kan sudah saling kenal sejak SMA. Aku sama sekali tidak menjawab. Aku hanya menatap Yulia dengan tatapan dingin. Tepat saat itu, Sari tersenyum sinis dan melontarkan sebuah kalimat. Lo, kenapa kamu gak minta tolong sama anak kebanggaanmu yang hebat itu? Kenapa, malah minta tolong sama Maya? Suara Sari penuh dengan nada ejekan. Tadi kamu ngehina Maya sampai mulutmu berbusa, bilang hidupnya pas-pasan karena anaknya. Cuma PNS, gak bisa nikmatin jerih payah anak. Sekarang malah ngemis-ngemis. Minta tolong sama Maya? Tebel banget ya muka kamu. Yulia kehilangan kata-kata. Wajahnya memerah padam bagai kepiting rebus. Tetapi, Yulia tidak menyerah. Ia terus meratap memohon padaku. Maya, bagaimanapun juga, kita pernah sekelas selama 3 tahun. Masa kamu tega memperlakukan temanmu seperti ini? Ucap Yulia sambil bercucuran air mata. Aku berjalan pelan menghampiri Yulia. Seluruh mata di dalam ruang VIP itu tertuju padaku. Aku berdiri tepat di depan Yulia. Lalu dengan suara pelan namun sangat jelas, aku berkata, kamu tahu jelas kalau perusahaan anakmu itu perusahaan fiktif yang hampir bangkrut, tapi kamu dengan sengaja mengajak teman-temanmu untuk berinvestasi di sana. Apa itu caramu memperlakukan orang yang kamu sebut teman? Seketika, seluruh ruang VIP itu membeku. Teman-teman serentak menatap Yulia dengan beringas. Apa, perusahaan fiktif yang mau bangkrut? Kamu udah tahu hal itu tapi tetap nyuruh kita investasi. Suara-suara kemarahan dan kebingungan meledak dari segala penjuru. Yulia menggelengkan kepalanya dengan panik. Bukan begitu. Namun aku terus berbicara. Nusantara Tech, perusahaan yang dipimpin oleh anakmu, itu peringkat kreditnya berada di level paling bawah. Berada di tingkat tidak layak investasi. Teman-teman kini memusatkan perhatian sepenuhnya pada ucapanku. Rasio utangnya lebih dari 3 kali lipat standar perusahaan normal. Artinya, perusahaan itu punya utang yang jauh lebih besar daripada modalnya. Aku menjelaskan semuanya, secara spesifik satu persatu. Laba operasionalnya terus defisit selama 3 tahun terakhir, dan arus kasnya juga minus. Perusahaan itu sama sekali tidak berputar, tapi bertahan hidup hanya dari gali lubang tutup lubang utang. Salah satu teman bertanya dengan suara gemetar. Terus, soal rencana IPO, itu, aku menggelengkan kepala. Jangankan IPO. Lolos sidang kelayakan, go public saja tidak mungkin. Dengan kondisi keuangan hancur seperti itu, Bursa Efek Indonesia tidak akan mungkin memberikan persetujuan. Wajah teman-teman seketika pucat pasi. Berarti, kalau tadi kita jadi investasi, uang kita bakal lenyap semua? Aku mengangguk pelan. Tatapan penuh amarah dari seluruh teman kini menghujani Yulia. Bibir Yulia bergetar hebat. Salah seorang teman tiba-tiba bertanya kepadaku, tapi Maya, bagaimana kamu bisa tahu detail seperti itu? Bukankah itu informasi rahasia internal perusahaan? Aku mengatur napas sejenak, lalu menjawab. Aku bekerja di Bina Arta Sekuritas. Aku bekerja di divisi penilaian investasi, jadi aku tahu betul datanya. Serentak, seluruh teman menatapku dengan wajah terperangah. Salah satu teman langsung mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari di internet. Astaga, beneran, Direktur Eksekutif Divisi Investasi Bina Arta Sekuritas, Maya, guncangan dahsyat kembali melanda ruang VIP itu. Apa? Direktur Eksekutif, Bina Arta Sekuritas yang perusahaan raksasa itu? Perusahaan sekuritas nomor 1 di Indonesia? Maya itu direktur eksekutif di sana. Suasana menjadi riuh rendah, semua orang menatapku dengan tatapan tak percaya. Sorot mata mereka terhadapku kini telah berubah 180 derajat. Aku melanjutkan penjelasanku dengan tenang. Beberapa bulan yang lalu, Nusantara Tech mengajukan permohonan penilaian investasi ke perusahaan kami. Setelah meninjau datanya, perusahaan kami menolak memberikan investasi. Aku menatap teman-teman secara bergantian. Kami menilai perusahaan itu tidak punya nilai investasi karena kondisinya sangat buruk. Status keuangannya begitu parah sampai-sampai perusahaan itu terus menempel di ingatanku. Teman-teman menatapku dengan mulut ternganga.
jadi maksudnya, Maya ini adalah Direktur Eksekutif di Bina Arta Sekuritas, dan anaknya adalah jaksa dari Kejaksaan Agung, gumam seseorang. Yulia sama sekali tak bisa mengucapkan sepatah kata pun, ia hanya bisa menggerak-gerakkan bibirnya tanpa suara. Sebagai penutup, aku berkata padanya, jadi sekarang aku mengerti betul, apa arti kata teman menurut versimu. Yulia jatuh terduduk di lantai dan meledak dalam tangisan. Dimas kembali memberikan instruksi, silakan bawa saudara Jeffrey. Para penyidik membawa Jeffrey pergi. Yulia berteriak melihat anaknya diseret keluar. Pak Jaksa, tolong beri kami kesempatan satu kali saja. Suara Yulia terdengar begitu putus. Asa. Dimas perlahan menoleh ke arah Yulia. Suaranya dingin dan mutlak. Berat, ringannya hukuman, biar pengadilan yang memutuskan. Dimas menarik garis batas, yang tegas tanpa sedikit pun keraguan. Yulia tidak bisa berkata-kata lagi dan hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Para penyidik membawa Jeffrey keluar dari ruang VIP. Yulia bergegas merangkak, mengikuti Jeffrey dari belakang, terus-menerus menengok ke arah teman-temannya, seolah mengemis bantuan. Namun, seakan sudah bersepakat, seluruh teman memalingkan wajah dan mengabaikan Yulia dengan dingin. Aku tidak lagi memandang ke arah Yulia. Aku hanya berdiri diam di tempatku. Dimas menghampiriku. Ibu, aku sedang dalam tugas, jadi aku harus pergi duluan. Kita bertemu di rumah ya. Suara Dimas kembali melembut. Iya, Dimas. Hati-hati, di jalan ya, nak. Dimas mengangguk lalu memberikan salam hormat singkat ke arah teman-teman. Saya permisi. Lalu ia berjalan menyusul para penyidik keluar dari ruang VIP. Begitu pintu tertutup, teman-teman serentak mengerumuniku. Salah seorang teman bertanya padaku dengan sangat hati-hati. Maya, omonganmu tadi beneran? Kamu, beneran Direktur Eksekutif Bina Arta Sekuritas? Aku menghela napas dan menjawab, iya, benar. Aku menatap lurus mata mereka, satu persatu dan berkata, waktu aku bilang kalian harus hati-hati dalam berinvestasi, itu murni karena aku memikirkan kalian. Aku mau mencegah kalian, agar tidak jadi korban penipuan. Entah sejak kapan, sikap teman-teman telah berubah total. Orang-orang yang, sampai beberapa saat lalu mengabaikan dan menertawakanku, kini mengerumuniku, sambil merendahkan diri dan menjilat. Maya, maafkan kami, tadi itu kami cuma salah paham. Kami beneran gak tahu. Maafkan kami ya. Ada yang mencoba meraih lenganku, ada pula yang buru-buru mengeluarkan kartu namanya. Maya, kapan-kapan, kita makan siang bareng yuk. Maya, kita tukeran kartu nama dong. Namun aku melangkah mundur. Maaf, tapi aku harus pergi sekarang. Suaraku tenang namun sangat tegas. Sari berdiri di sebelahku. Ayo pergi, ajaknya. Aku mengangguk. Teman-teman masih berusaha menahanku. Maya, tunggu sebentar. Ayo kita ngobrol-ngobrol dulu. Kami beneran minta maaf soal yang tadi. Tapi aku sama sekali tidak menoleh ke belakang. Bersama Sari, aku berjalan menuju pintu keluar ruang VIP. Maya, reuni berikutnya kamu harus datang ya, Maya. Suara teman-teman memanggilku dari belakang, tapi aku tidak berhenti. Aku membuka pintu dan keluar. Udara lorong yang sejuk menyapu wajahku. Sari menepuk pundakku dan berkata, Maya, puas banget rasanya ngelihat kejadian barusan. Beneran deh, aku tersenyum simpul. Iya, aku juga. Kami berjalan bersisian di sepanjang lorong dan keluar dari restoran. Dari belakang, terdengar suara pintu ruang VIP ditutup. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara di luar terasa sangat menyegarkan. Sari bertanya, habis ini kamu mau ngapain? Aku menatap langit dan menjawab, aku mau pulang, makan malam bareng suami dan anakku. Hari ini rasanya udah kemalaman. Sari tersenyum. Iya, keluarga itu yang paling penting. Kami berjalan bersisian di trotoar. Lampu-lampu neon kawasan SCBD berkelap-kelip dengan indah. Saat aku membuka pintu depan rumahku dan melangkah masuk, cahaya lampu yang hangat menyambutku. Di ruang keluarga, suamiku sedang duduk di sofa sambil membaca buku. Sayang, sudah pulang? Suamiku, Hendra, mendongak, dan begitu melihat kondisiku, ia terkejut setengah mati dan langsung melompat dari sofa. Kamu kenapa? Kenapa bajumu berantakan begini? Rambutmu juga kenapa? Hendra bergegas menghampiri dan memeriksa wajahku. Noda di pakaianku memang belum sepenuhnya hilang. Nggak apa-apa kok, nggak ada masalah serius. Aku mandi dulu ya? Iya, nanti kamu masuk angin. Mandi dulu, setelah itu baru kita ngobrol. Setelah selesai mandi dan berganti pakaian, aku keluar. Suamiku menggenggam tanganku dan mendudukkanku di sofa. Sebenarnya tadi ada kejadian apa? Aku menarik napas panjang dan pelan-pelan menceritakan semua kejadian di acara reuni hari ini, tentang tawaran investasi Yulia, kata-kata hinaannya padaku, hingga kejadian dia sengaja menjegalku.
Wajah Hendra perlahan mengeras. Bisa-bisanya dia berbuat seperti itu. Nada bicara Hendra dipenuhi dengan amarah. Tepat saat itu, terdengar suara pintu depan terbuka. Bapak, Ibu, Dimas, pulang. Itu Dimas. Dimas masuk ke ruang keluarga, dan begitu melihatku, raut. Wajahnya berubah khawatir. Ibu sudah baik kan? Aku mengangguk. Iya, Ibu, nggak apa-apa. Dimas duduk di sebelahku. Ibu, aku benar-benar kaget hari ini. Bisa-bisanya Ibu mengalami kejadian seperti itu. Hendra bertanya kepada Dimas. Dimas, bagaimana kelanjutan nasib orang-orang itu? Dimas menjawab dengan ekspresi serius. Tersangka Jeffrey saat ini sedang ditahan untuk penyelidikan atas kasus dugaan penipuan investasi. Saudari Yulia juga sebentar lagi akan diperiksa atas dugaan keterlibatan sebagai kaki tangan. Hendra menggenggam tanganku erat-erat. Sayang, hari ini pasti berat banget buat kamu kan? Semuanya sudah berlalu, jadi lupakan saja ya. Dimas juga menaruh tangannya di pundakku. Benar, Bu. Kan ada kami di sini. Orang-orang seperti itu, cepat-cepat lupakan saja. Aku menatap suami dan anakku dalam diam. Mereka adalah keluargaku yang selalu setia berada di sisiku. Aku tersenyum menatap mereka berdua. Hatiku terasa sangat hangat. Terima kasih, kalian berdua. Malam itu, kami menghabiskan waktu lama mengobrol di ruang keluarga. Kehangatan, keluargaku berhasil menyembuhkan luka yang kurasakan malam ini. Di waktu yang sama, Yulia kembali ke rumahnya dan mulai mengobrak-abrik dokumen perusahaan Jeffrey. Di atas mejanya, menumpuk surat peringatan dari bank dan surat somasi dari para kreditor. Ia teringat kejadian beberapa bulan yang lalu. Saat itu Jeffrey pulang ke rumah dengan wajah pucat pasi. Ma, perusahaan lagi krisis parah. Kita butuh dana besar. Peringkat kredit. Perusahaan mereka hancur lebur, dan utang mereka membengkak seperti bola salju. Bank sudah menolak memberikan pinjaman tambahan, dan para investor juga telah berpaling dari mereka. Kalau terus begini, perusahaan kita bakal hancur. Ma, tolong aku. Saat itulah Yulia akhirnya tahu bahwa perusahaan anaknya yang selama ini ia bangga-banggakan ternyata sudah dalam kondisi hancur tak bisa diselamatkan. Mama bakal coba minta tolong ke teman-teman Mama. Kita cari investasi dari sana. Begitulah awalnya Yulia datang ke acara reuni dan mulai menawarkan investasi. Semuanya demi menyelamatkan anaknya, meski ia sadar betul bahwa itu adalah perusahaan fiktif yang akan bangkrut. Namun pada akhirnya, hari ini, di acara reuni itu semuanya hancur berantakan. Yulia mengecek saldo rekening banknya. Saldonya hanya tersisa 20 juta rupiah. Sisa uang simpanannya sudah ludes untuk menutupi sebagian utang Jeffrey. Ia mengeluarkan tas-tas mewahnya satu persatu. Chanel, Hermes, Louis Vuitton, tas-tas yang selalu ia pamerkan di acara reuni. Tetapi nyatanya, semua barang itu dibeli dengan sistem cicilan kartu kredit. Tagihannya pun belum selesai dibayar. Ia membuka lemarinya. Baju-baju branded tergantung berjejer di sana, tapi nasibnya sama saja. Itu semua hanyalah barang mewah penuh kepalsuan yang dibeli dari hasil berutang. Yulia menghela napas panjang. Dari luar ia terlihat sangat glamor, tapi kenyataannya ia tidak lebih dari seorang bangkrut yang jatuh miskin. Ia mulai menelepon kantor-kantor pengacara. Ia menelepon ke berbagai tempat, tapi dengan uang yang ia miliki sekarang, jangankan menyewa, membayar biaya uang muka, retainer fee pengacara saja ia tidak mampu. Batas limit pinjamannya sudah mentok. Ia tidak bisa meminjam uang dari manapun lagi. Tangan Yulia gemetar. Apa yang bisa ia lakukan dengan uang 20 juta rupiah? Pada akhirnya, Yulia mencoba mencari bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum, LBH, atau pengacara publik. Tapi jawaban yang ia terima selalu sama. Kasus tindak pidana korupsi dan penipuan ekonomi skala besar sangat sulit untuk ditangani oleh pengacara publik. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia sangat ingin menyelamatkan anaknya, tapi ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Ia teringat kembali pada sosok dirinya yang selalu angkuh dan sombong di setiap acara reuni. Sosok dirinya yang berdandan dengan barang mewah, menyombongkan anaknya, dan merendahkan teman-temannya. Semua itu hanyalah ilusi. Sekarang, yang tersisa baginya hanyalah anak yang dipenjara dan tumpukan utang yang menggunung. Akhirnya, Yulia mulai menelepon orang-orang di sekitarnya. Ia menghubungi semua teman yang ada di kontak ponselnya, berharap setidaknya ada satu orang yang mau menolong Jeffrey. Ia menelepon teman yang pertama dan menceritakan kondisinya. Tolong aku, tolong bantu Jeffrey anakku. Tetapi jawaban teman-temannya sangat dingin. Yulia, maaf ya, kondisiku juga lagi susah. Lagian jujur aja ya, katanya kita teman, tapi kok kamu tega mau nipu? Kita? Bukan begitu, dengarkan aku. Udahlah, nggak usah hubungi aku lagi.
Sambungan telepon diputus. Yulia menelepon teman alumni yang lain. Tapi hasilnya persis sama. Yulia, gara-gara kamu aku hampir kehilangan seluruh harta kekayaanku. Ngebayanginnya aja udah bikin merinding. Mulai sekarang jangan pernah hubungi aku lagi. Nggak, tahu malu banget sih masih berani neken nomor teleponku? Dasar muka badak, 1 orang, 2 orang. Seluruh teman memalingkan wajah dari Yulia. Orang-orang yang ia anggap sebagai teman kini semuanya memunggunginya. Yulia jatuh dalam keputusasaan dan terduduk lemas di lantai. Keesokan harinya, Yulia pergi ke rumah tahanan, rutan, kejaksaan untuk menjenguk Jeffrey. Di balik jeruji besi, Jeffrey duduk termenung. Jeffrey, panggil Yulia, sambil berlinang air mata. Jeffrey menatap ibunya dengan wajah yang sangat kelelahan. Ma, pengacaranya udah dapat? Yulia menundukkan kepalanya. Belum, Mama masih cari-cari. Wajah Jeffrey seketika mengeras menahan marah. Masih cari-cari? Kan aku udah bilang dari kemarin harus cepat-cepat cari pengacara jago. Yulia menjawab, dengan panik, kamu juga tahu kan, Mama sekarang gak punya uang. Susah cari pengacara yang bagus kalau nggak ada uang. Yulia memandang wajah Jeffrey dan bertanya dengan suara prihatin. Gimana kondisi perusahaan? Beneran udah berakhir begini aja? Jeffrey mengibaskan tangannya dengan kesal. Pakai nanya lagi. Ya pasti hancur lah, orang udah ditahan begini, emang Mama ngarepin apa? Yulia bertanya dengan suara bergetar. Terus kita harus gimana dong? Jeffrey membentak marah. Kalau aku ngomong emang Mama bakal ngerti? Kalau nggak bisa ngebantu apa-apa, mending Mama diam aja, jangan bikin repot. Yulia sangat syok hingga matanya membelalak. Kamu bilang apa? Jeffrey membuang muka. Ah, sial. Makanya orang tuh harus lahir dari orang tua yang benar. Dasar, nasib apes, dapat orang tua nggak guna yang nggak bisa diandelin sama sekali. Mendengar kata-kata itu, wajah Yulia seketika pucat pasi. Jeffrey, kamu barusan ngomong apa? Jeffrey tidak menjawab dan langsung berdiri. Udah. Sana pulang, bikin muak aja. Jeffrey mengibaskan tangannya seolah mengusir anjing, dan berjalan masuk kembali ke dalam sel tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Yulia duduk mematung di tempatnya. Air matanya mengalir deras. Jeffrey, Jeffrey. Ia meratap dan menangis meraung-raung. Namun tidak ada satupun orang yang mempedulikannya. Keluar dari area rutan, Yulia menatap ke arah langit. Langit yang kelabu tampak, turun dengan berat. Sosok dirinya yang dulu selalu menyombongkan diri di depan, teman-teman alumni berkelebat di benaknya. Semua perbuatannya yang menghina, merundung, dan menjegal maya muncul satu persatu dalam ingatannya. Dulu ia tidak tahu bahwa benih kejahatan yang ia tabur akan kembali padanya dengan cara seperti ini. Yulia berjalan sendirian di jalanan yang kosong. Tidak ada seorang pun yang menoleh kepadanya. Harga yang harus dibayar karena tidak memperlakukan manusia selayaknya manusia, ternyata datang lebih lambat, namun dengan pukulan yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. 1 bulan berlalu, dari televisi di ruang keluarga kami, terdengar siaran, berita malam, CEO Nusantara Tech, Jeffrey, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus penipuan investasi. Tersangka Jeffrey diduga menyembunyikan status kebangkrutan perusahaannya dan menarik banyak investor untuk meraup dana, hingga puluhan miliar rupiah. Suara penyiar berita yang tenang terus berlanjut. Berdasarkan keputusan pengadilan hari ini, Nusantara Tech resmi dinyatakan pilot. Jumlah korban penipuan diperkirakan mencapai lebih dari 100 orang, dengan total kerugian ditaksir menembus angka 200 miliar rupiah. Layar berganti menampilkan wawancara dengan salah satu korban. Saya menginvestasikan seluruh uang tabungan hari tua saya. Sekarang saya harus hidup, dari mana? Seorang pria parubaya berbicara sambil menangis terseduh-seduh. Saya percaya dan investasi karena mengira dia teman saya, tapi ternyata ini murni penipuan. Saya sangat tidak terima. Aku menekan tombol remote dan mematikan TV. Layar meredup dan ruang keluarga kembali hening. Dimas, yang duduk di sebelahku, menyentuh pundakku. Ibu nggak apa-apa, aku mengangguk. Iya, ibu nggak apa-apa. Dimas terdiam sejenak lalu, bergumam pelan. Orang mungkin bisa lari dari hukum untuk sementara waktu, tapi mereka tidak akan bisa kabur selamanya. Kalau berbuat salah, mereka harus menerima hukumannya. Suara Dimas terdengar tenang, namun begitu tegas. Beberapa hari kemudian, aku mendapat panggilan telepon dari Sari. Maya, teman-teman alumni pada ngehubungin aku nih. Suara Sari terdengar berhati-hati. Mereka bilang apa? Tanyaku dengan nada datar. Katanya mereka mau minta maaf sama kamu. Mereka mohon-mohon banget supaya kamu mau datang di acara reuni berikutnya. Aku terdiam cukup lama tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sari melanjutkan kata-katanya. Maya,
Aku nyampein pesannya karena mereka minta tolong ke aku, tapi kalau kamu nggak sreg, nggak usah datang juga nggak apa-apa kok. Aku juga, heran. Mereka ngerasa punya hak apa sih sampai berani nyuruh kamu datang, segala. Aku menarik napas panjang. Biar aku pikir-pikir dulu ya, Sari. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk datang ke acara reuni alumni tersebut. Aku merasa butuh sebuah penyelesaian. Aku melangkah masuk ke dalam ballroom hotel tempat reuni diadakan. Lampu gantung, kristal berkilauan, dan di setiap meja terdapat rangkaian bunga. Teman-teman, alumni langsung berdiri serentak begitu melihat kehadiranku. Maya, kamu datang. Maya, terima kasih banyak sudah mau datang. Mereka bergegas menghampiriku. Maya, soal kejadian waktu itu, kami benar-benar minta maaf. Kami salah menilaiku, tolong maafkan kami ya. Teman-teman meminta maaf sambil berusaha menggenggam tanganku. Maya, ayo kita akrab lagi kayak dulu. Kita kan teman. Aku hanya mendengarkan kata-kata mereka dalam diam. Tepat saat itu, salah satu teman tiba-tiba nyeletuk. Ngomong-ngomong, si Yulia itu emang keterlaluan banget ya. Teman-teman yang lain langsung menimpali dengan semangat. Iya, benar. Dia benar-benar niat nipu kita loh, katanya teman. Tapi kok tega-teganya merencanakan penipuan ke kita? Dari awal kan anak itu emang sifatnya jelek. Waktu SMA juga dia terkenal paling busuk kelakuannya. Teman-teman mulai menjelek-jelekkan dan menjatuhkan Yulia habis-habisan. Dasar penipu ulung. Emaknya, anaknya, sama aja. Tiap hari pamer barang branded, ujung-ujungnya ternyata semua beli hasil ngutang. Rasain tuh sekarang. Karma, itu nyata. Senjata makan tuan sih. Aku hanya mengamati pemandangan itu dalam diam. Orang-orang yang belum lama ini berdiri di pihak Yulia dan menertawakanku, kini beramai-ramai menghina dan menusuk Yulia dari belakang. Aku menoleh ke arah Sari dan berkata, Sari, ayo, kita pulang. Sari mengangguk dan berdiri dari tempat duduknya. Lo Maya, kok udah mau pulang? Di sini dulu aja sebentar lagi. Teman-teman mencoba menahanku. Aku harus pulang duluan, ada urusan. Maya, nanti kita ketemu lagi ya. Nanti aku hubungi ya. Teriak teman-teman dari belakang, namun aku sama sekali tidak menoleh. Bersama Sari, aku berjalan keluar meninggalkan ballroom tersebut. Aku mengeluarkan ponsel dari tas. Di layarku, terbuka ruang obrolan grup WhatsApp alumni. Aku sempat ragu sejenak, namun kemudian dengan mantap aku menekan tombol keluar dari grup. Dengan perasaan yang jauh lebih lega, aku menatap Sari dan berkata, Sari, sebenarnya, alasan aku datang ke reuni sebelumnya, yang berujung kacau itu, murni. Karena aku dengar kabar kalau kamu mau datang. Aku datang cuma buat ketemu kamu. Sari tersenyum manis. Aku juga gitu kok. Sudah lama banget nggak balik ke Indonesia. Dan aku kangen banget sama kamu. Makanya aku maksa datang ke reuni. Kami saling menatap dan tertawa lepas. Rasanya ikatan batin di antara kami begitu kuat. Sari berkata, Maya, kayaknya aku bakal menetap sepenuhnya di Indonesia deh. Aku sangat senang mendengarnya dan langsung menggenggam tangan. Sari, benarkah? Wah, berarti kita bisa sering-sering ketemu dong. Sari mengeluarkan ponselnya. Maya, aku baru aja nemu grup komunitas melukis. Dari dulu kan kamu suka banget sama yang namanya seni lukis kan? Aku melihat layar ponsel Sari. Itu adalah komunitas kelas melukis cat air. Dadaku terasa hangat dan terharu. Kamu masih ingat soal itu? Padahal itu udah puluhan tahun yang lalu loh. Sari menjawab seolah itu adalah hal yang sangat lumrah. Ya iyalah aku ingat, kamu kan sahabat terbaikku. Pas aku tinggal di luar negeri dan lagi kesepian, aku sering banget kepikiran soal kamu. Mendengar ucapan Sari, hatiku dipenuhi kehangatan. Sungguh melegakan, aku masih bisa kembali bertemu dengan sahabat sebaik Sari. Nanti kalau urusan pindahanku udah beres, kita daftar kelas itu bareng-bareng yuk. Kita kenalan sama orang-orang baru dan belajar melukis lagi. Aku tersenyum sangat cerah. Tentu, ide yang bagus. Ayo kita daftar. Kami pun mengobrol panjang lebar tentang rencana kami ke depannya, tentang memulai lembaran baru dalam hidup. Angin yang hangat berhembus membelai tubuh kami. Sebuah musim yang baru tengah dimulai. Apakah kalian menikmati cerita hari ini? Jika kalian menekan tombol subscribe dan like, itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar bagi kami untuk melanjutkan kisah-kisah berikutnya.